Tahun 2025 terasa semakin menantang dengan naiknya harga kebutuhan pokok, nilai tukar rupiah yang sudah menyentuh di angka 16.000, dan kondisi ekonomi global yang masih belum stabil. Ditambah lagi, para ahli ekonomi mengingatkan bahwa ketegangan geopolitik, tingginya utang global, dan kenaikan suku bunga bisa membuat situasi ekonomi dunia semakin sulit. Dalam situasi seperti ini, literasi keuangan menjadi kunci untuk memahami cara mengelola uang, baik untuk menabung maupun berinvestasi. Namun, banyak para pemula cenderung memulai investasi dari tren yang sedang populer, seperti saham dan kripto. Sayangnya, tidak sedikit yang terjebak dalam pola pikir instan dan FOMO. Membeli aset hanya karena katanya akan naik, tanpa benar-benar memahami apa yang mereka beli. Akibatnya, keputusan impulsif ini sering berujung pada kerugian besar. Karena baik saham maupun kripto adalah pasar investasi yang penuh dengan resiko. Saham bisa memberikan keuntungan besar jika investasi dilakukan pada perusahaan yang memiliki kinerja baik dan prospek yang cerah. Namun, resiko yang juga besar, terutama jika membeli saham tanpa pemahaman yang cukup. Investasi saham tidak bisa dilakukan hanya dengan mengikuti tren atau rekomendasi. Riset mendalam seperti mempelajari kondisi keuangan dan prospek perusahaan sangat penting. Begitu pula kesabaran, karena keuntungan seringkali membutuhkan waktu. Dengan persiapan yang matang, saham bisa menjadi peluang besar tanpa harus menghadapi resiko yang tidak perlu. Salah satu kelemahan saham adalah keberadaan saham gorengan, yaitu saham yang harganya dimanipulasi agar terlihat menarik. Contohnya adalah saham PT Hansen International Tbk, yang waktu itu ramai dibeli pemula pada tahun 2018 karena harganya yang murah. Namun, pada tahun 2020, saham ini dihentikan perdagangannya karena masalah keuangan, hingga akhirnya bangkrut dan membuat banyak pemula kehilangan seluruh modalnya. 밤이고 낮이고 하도 네 방송을 잡아서 내가 당신들 그거 사라고 강제로 시켰어요? 이 씨발로만 네가 있는 대로 싹 다 막으라며. 무조건 오른다며. 안 사. 야매. 투자의 최종 결정에 대한 판단과 책임은 본인에게 있습니다. 내 마지막 방송 멘트인데 못 들으셨어요? Cryptocurrency menawarkan peluang keuntungan yang besar, terutama dengan popularitasnya yang terus meningkat dan perkembangan teknologi blockchain. Namun, resiko di dunia kripto juga sangat tinggi. Salah satu kelemahan utamanya adalah volatilitas harga yang ekstrim. Banyak pemula tergoda membeli aset kripto hanya karena tren atau katanya akan naik, tanpa benar-benar memahami teknologi atau tujuan di balik aset tersebut. Contohnya adalah kasus Luna pada tahun 2022. Yang sempat menjadi primadona sebelum akhirnya mengalami kejatuhan drastis, hingga membuat investor kehilangan seluruh modal mereka. Investasi di kripto memerlukan pemahaman yang kuat, mulai dari teknologi blockchain, tujuan proyek, hingga resiko yang ada. Jangan hanya membeli karena ikut-ikutan. Penting untuk melakukan riset mendalam dan memahami bahwa kripto sangat fluktuatif. Keuntungan besar memang mungkin, tetapi persiapan dan kehati-hatian adalah kunci untuk menghindari kerugian besar. Setelah membahas saham dan kripto, muncul pertanyaan, adakah investasi yang lebih stabil dan aman? Jawabannya ada, yaitu emas. Emas adalah instrumen investasi low risk yang sangat cocok bagi pemula, karena kestabilannya yang telah terbukti sejak zaman dahulu kala. Sebagai aset yang telah digunakan sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai selama berabad-abad, emas memiliki nilai yang disepakati secara universal di seluruh dunia. Hal ini menjadikannya pilihan yang aman dan terpercaya bagi mereka yang ingin memulai perjalanan investasi tanpa harus menghadapi resiko fluktuasi tinggi seperti pada saham atau kripto. Selain itu, emas memiliki keunggulan karena berbentuk fisik dan mudah dilikuidkan kapanpun, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Tidak seperti instrumen digital, emas tidak memerlukan bantuan listrik atau internet untuk dijual, sehingga tetap dapat diperdagangkan dalam kondisi apapun, menjadikannya pilihan utama untuk dana darurat atau investasi jangka panjang yang cocok bagi pemula. Sebelum terjun ke dunia kripto ataupun saham,
Pastikan terlebih dahulu memiliki uang dingin atau dana darurat yang bersifat low risk. Pada akhirnya, investasi yang baik adalah investasi yang dipahami. Jangan mudah terjebak oleh tren atau tergiur oleh janji keuntungan instan. Mulailah dengan membangun pemahaman yang mendalam serta strategi yang matang.